Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channelnya Zaki dan Zahwa. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di channelnya Zaki dan Zahwa ya. Hari ini kita lagi ada di Samudra Ancol. Teman-teman tahu nggak? Samudra Ancol atau Ocean Rim Samudra ini diresmikan pada Juni 1974 oleh Gubernur Ali Sadikin sebagai perwujudan cita-citanya tentang perlunya sarana rekreasi yang mengenalkan kepada masyarakat tentang laut beserta potensinya. Wahana Ocean Rim Samudra ini merupakan edutainment theme park bernuansa konservasi alam yang memberikan pengalaman untuk mengenal lebih dekat dan menyayangi aneka satwa. Ocean Rim ini merupakan unit oceanarium terbesar yang terdiri dari pentas lumba-lumba, pentas singa laut, pentas aneka satwa, peragaan satwa, akuarium ikan laut dan tawar, serta taman yang merupakan habitat beraneka macam burung. Nah, teman-teman, di Ocean Rim ini terdapat 10 wahana, yaitu ada mola-mola, istana penguin, sinema 5 dimensi, karusel, lumba-lumba, ubur-ubur. Di sini juga ada boto-boto, singa laut, laga-lagon, kids playground. Nah, teman-teman, kita lagi nonton lumba-lumba nih. Teman-teman tahu nggak, lumba-lumba itu adalah hewan mamalia laut yang sangat cerdas. Selain itu, sistem alamiah yang melengkapi tubuhnya sangat kompleks. Nah, kecepatan lumba-lumba ini bisa mencapai 56 sampai 60 km per jam. Lamanya hidup lumba-lumba ini antara 50 sampai 90 tahun. Makanan lumba-lumba misalnya cumi dan ikan. Kadang-kadang lumba-lumba menggiring kawanan ikan agar mudah ditangkap. Lumba-lumba tergolong sebagai mamalia yang cerdas. Lumba-lumba itu dapat menolong manusia. Bila lumba-lumba sudah tertatih, bahkan lingkaran api pun dapat mereka terobos. Lumba-lumba dikenal sebagai mamalia yang paling cerdas. Nah, yang pertama, dia punya kemampuan komunikasi yang canggih. Yang kedua, tidurnya itu dengan hanya satu mata terbuka. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat lumba-lumbanya lagi tidur, nah mata yang satunya itu bisa tetap kebuka loh. Terus yang ketiga, memiliki otak yang sangat besar. Yang keempat, bisa hidup sangat lama. Yang tadi ya teman-teman bisa sampai 90 tahun. Nah, yang terakhir, mamalia dengan ingatan paling tajam. Nah, jadi gak heran kan kalau setiap atraksi lumba-lumba ini bisa sangat interaktif. Selain paus, lumba-lumba merupakan mamalia laut yang dilindungi. Kenapa dilindungi? Karena populasinya terus mengalami penurunan. Nah, Lembaga Konservasi di Indonesia menggunakan teknologi pelacakan untuk melindungi populasi manusia laut tersebut. Jadi, hewan yang dilindungi oleh pemerintah ini tertuang di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Hewan selanjutnya yaitu penguin. Penguin adalah hewan akuatik jenis burung yang tidak bisa terbang dan secara umum hidup di belahan bumi selatan. Tubuh penguin sangat sesuai untuk berenang dan hidup di air. Sayapnya merupakan pendayung dan tidak mampu untuk terbang. Di daratan, penguin menggunakan ekor dan sayapnya untuk menjaga keseimbangan ketika berjalan. Hewan ketiga yaitu berang-berang.
Berang-berang adalah hewan sosial, sehingga suka hidup berkelompok dengan keluarga besarnya. Berang-berang berasal dari Amerika Utara dan Eropa. Mereka hidup di dua dunia, yakni darat dan air. Berang-berang laut adalah seekor mamalia laut yang berasal dari pesisir utara dan timur Samudra Pasifik Utara. Berang-berang laut dewasa biasanya memiliki berat sekitar 14 dan 45 kg. Kecepatan berang-berang sekitar 9 km per jam. Nah, lama hidup berang-berang 15-20 tahun untuk betina di alam bebas, 10-15 tahun untuk jantan yang hidup di alam bebas. Tahu nggak teman-teman, periode kehamilan berang-berang itu sekitar 122-365 hari. Kira-kira berapa bulan ya itu? Umumnya, semua berang-berang akan makan 20% hingga 33% dari berat badan mereka setiap hari. Dan teman-teman tahu nggak, kalau berang-berang itu bisa menghabiskan waktu hingga 5 jam setiap harinya hanya untuk berburu mangsa dan mencari makan. Ada 6 fakta unik berang-berang laut loh teman-teman. Nih, yang pertama, ternyata berang-berang itu suka makan. Tak hanya manusia yang jago makan, ternyata berang-berang juga jadi salah satu makhluk hidup yang suka makan banyak loh. Yang kedua, kebiasaannya tidur unik. Kenapa tidur unik? Karena berang-berang itu juga suka berpegangan tangan saat tidur. Yang ketiga, berang-berang suka menggunakan alat untuk makan. Wah, gak hanya manusia aja ya. Yang keempat, berang-berang itu melahirkan di air. Selanjutnya, berang-berang juga menjadi perenang terhebat. Yang terakhir, berang-berang juga merupakan hewan yang cinta kebersihan. Nah, teman-teman, itu tadi sekilas mengenai berang-berang. Sekarang kita lihat atraksi dari berang-berang ya. Hewan yang terakhir yang kita bahas yaitu hewan singa laut. Nah, teman-teman, ada yang udah pernah ngeliat singa laut belum? Nah, singa laut ini merupakan hewan yang memiliki habitat meliputi perairan subarktik hingga tropis, baik pada belahan bumi utara maupun belahan bumi selatan, dengan pengecualian di Samudra Atlantik. Dibanding anjing laut, biasanya ia lebih memiliki tubuh yang lebih besar. Mungkin di antara teman-teman ada yang berpendapat kalau singa laut itu dan anjing laut itu sama. Nah, ternyata berbeda loh teman-teman. Anjing laut dan singa laut merupakan binatang yang bisa dikatakan serupa tapi tak sama, karena keduanya sama-sama berasal di subordo taksonomi yang sama, yakni Pinnipedia. Singa laut memiliki berat 70-1000 kg, sedangkan anjing laut memiliki berat 50-3850 kg. Dilihat dari perilakunya, singa laut hidup berkelompok. Sedangkan anjing laut, perilakunya itu dia lebih senang menyendiri, kecuali pada musim kawin. Dilihat dari suaranya, singa laut menggunakan suara yang kencang untuk berkomunikasi. Sedangkan anjing laut jarang bersuara. Ia menggunakan siripnya untuk memukul air sebagai cara dia untuk berkomunikasi. Anjing laut berkomunikasi dengan mengeluarkan geraman seperti mendengus. Suaranya cenderung lebih tenang dan lebih lembut. Dilihat secara fisik, anjing laut dan singa laut memiliki perbedaan di daun telinga. Anjing laut tidak memiliki daun telinga, sedangkan singa laut memiliki daun telinga yang bentuknya memanjang di kanan dan kiri kepalanya.
Anjing laut hanya memanfaatkan lubang kecil di kepala mereka sebagai indera pendengaran. Dilihat dari siripnya, singa laut memiliki sirip depan yang lebih panjang, berkuku pendek dan tidak berbulu. Sirip bagian belakangnya juga bisa ditekuk ke depan untuk membantunya berjalan ketika di darat. Sedangkan anjing laut memiliki sirip depan cenderung pendek, bercakar, dan berbulu. Serta sirip bagian belakangnya tidak bisa ditekuk ke depan, tidak bisa berjalan dengan sempurna di daratan. Selain itu, sirip depan mereka juga tidak bisa menapak sempurna di tanah. Sehingga ketika di daratan, ia berjalan dengan cara menggeliat seperti ulat. Berbeda dengan singa laut yang justru mampu berjalan dengan mudah dibantu oleh sirip belakang yang bisa ditekuk. Sirip singa laut juga terkenal panjang dan berotot. Singa laut memiliki rambut yang cukup tebal dan mengalami proses perontokan setiap tahunnya. Sedangkan anjing laut memiliki bulu yang pendek dan halus sehingga tidak begitu terlihat. Sekarang kita lihat yuk sama-sama atraksi dari singa laut. Itu tadi semua hewan yang sudah kita bahas. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian dulu liburan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di tempat-tempat seru lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.